Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua masih semangat untuk belajar walaupun di rumah aja ya. Nah, kali ini di pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan. Bisa kalian lihat di gambar-gambar ini ada tempe, tahu, kecap, dan tepung kedelai. Mungkin untuk tempe, tahu, dan kecap kalian sudah tidak asing ya untuk melihatnya, karena suka ada di rumah gitu ya. Mama suka masak juga gitu kan, pakai kecap gitu, atau kalian juga gitu ingin menambah cita rasa manis di dalam makanan kalian, jadi kalian tambahkan kecap. Apalagi tahu tempe itu udah nggak asing ya buat kalian. Kita langsung saja penjelasan mengenai tempe. Tempe adalah olahan dari kedelai yang biasanya berbentuk bongkahan persegi dan hasil fermentasi kedelai yang diberi sejenis jamur atau kapang dalam genus Rhizopus. Jamur pembuat tempe ini sporanya berterbangan di udara, menempel pada debu yang dimudahkan oleh iklim tropis. Nah, jamur di tempe ini bisa kalian lihat yang warna putih-putih, kayak serabut gitu ya, kayak serabut. Itu yang putih-putih, pokoknya itu adalah jamurnya ya. Kalau kalian lihat kalau kalian diminta untuk membeli tempe oleh mama kalian, biasanya nanti kelihatan itu tuh si serabut-serabut itunya. Tempe yang masih baru atau segar tercatat memiliki rata-rata kandungan protein hingga 19,5%. Jadi buat yang tidak bisa makan daging bisa diganti dengan tempe gitu. Berikutnya ada tahu. Tahu adalah makanan tradisional yang terbuat dari kedelai yang kaya akan protein dan rendah sodium, kolesterol, dan kalori. Tahu kaya akan protein, zat besi, dan kalsium sehingga tahu menyediakan cukup nutrisi. Tahu adalah makanan yang baik untuk mengendalikan berat badan karena tidak mengandung lemak jenuh dan sangat rendah lemak. Nah, buat kalian yang mau diet bisa menggunakan tahu ya sebagai pangan pokok kalian gitu ya. Kecap. Kecap merupakan produk cair berwarna coklat atau hitam gelap yang mempunyai rasa asin atau manis dan digolongkan dalam makanan yang mempunyai flavor atau rasa yang menyerupai ekstrak daging. Pada dasarnya ada dua jenis kecap, yaitu kecap Cina dan Jepang. Kalau kalian pernah makan di restoran bukan di restoran Jepang aja ya, restoran-restoran contohnya kayak ramen gitu ya, restoran yang menyediakan ramen gitu, dan di sana ada kuah yang namanya kuah soyu. Nah, itu soyu itu kecap Jepang ya. Itu contohnya untuk kecap Jepang. Kalau kecap Cina saya sendiri juga belum tahu ya seperti apa gitu. Ini juga menurut sumber dari Cahyadi 2007 yang saya ambil juga dari Sinta ya. Lanjut ya, berdasarkan rasa dan kekentalannya, kecap dibagi menjadi dua macam, yaitu kecap asin agak encer dan kecap manis yang lebih kental. Sudah tidak asing ya, kalian kalau lihat kecap asin pasti encer gitu ya, mau produk apapun itu pasti encer. Kalau kecap manis itu memang pasti kental. Dan bedanya ini dalam proses pengolahannya, kecap manis itu ditambahkan gula di akhir proses pembuatannya, ditambahkan gula dan bumbu-bumbu, sementara kecap asin itu tidak. Lanjut ya, tepung kedelai. Ini yang terakhir yang akan saya jelaskan mengenai jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan. Nah, tepung kedelai merupakan salah satu contoh produk hasil olahan industri modern kedelai non fermentasi. Kalau tadi kalian lihat tahu dan tempe itu adalah produk kedelai yang difermentasi. Nah, kalau tepung kedelai ini non fermentasi. Tepung kedelai merupakan tepung yang berbahan baku kedelai murni. Tepung kedelai memiliki banyak manfaat dan mengandung nutrisi tinggi serta baik untuk kesehatan. Persentase protein dalam 100 gram tepung kedelai lebih unggul dibandingkan dengan tepung terigu, yaitu 41,7%. Jadi tepung kedelai dibanding tepung terigu biasa itu lebih bagus ya sebenarnya, karena memiliki kandungan proteinnya itu yang besar gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan dan memperhatikan video ini, dan semoga kalian bisa paham ya mengenai penjelasan yang dari saya gitu. Nah, ini sumber materi yang saya gunakan ya dalam video ini, video presentasi ini. Nah, selanjutnya tugas aku apa sih? Nah,
Kalian misalkan untuk tugas hari ini ya gitu. Untuk tugas hari ini yaitu membuat mind mapping. Mind mapping teh apa gitu? Mind mapping itu adalah peta pikiran di mana kalian menuliskan atau menggambar atau membuat gitu ya. Rangkuman sebenarnya mirip rangkuman tapi dengan lebih menarik gitu, dikreasikan lebih menarik dan akan memudahkan kalian untuk mengingat materi hari ini. Nah, seperti itu. Jadi tugasnya adalah buatlah mind mapping mengenai jenis olahan pangan setengah jadi dari bahan kacang-kacangan. Pilih salah satu jenis olahan kacang-kacangan. Jadi kalian tidak usah semuanya. Misal ya contohnya, kalian pingin membuat mind mapping tentang tahu misalkan ya. Jadi kalian bikin tahu itu apa gitu, tahu itu bagaimana dan bagaimana prosesnya gitu, tahu itu gitu. Terus terbuat dari apa tahu teh, nah kayak gitu ya. Jadi bisa pilih salah satu aja. Lalu buat mind mapping dengan kreativitas kalian serta mudah dibaca. Jadi keluarkan kreativitas kalian dalam membuat mind mapping ini. Tapi jangan sampai kreativitas kalian itu ya jadi menutupi tulisan kalian gitu, yang sebenarnya itu yang pentingnya gitu. Jadi buatlah kreativitas itu, kreasi kalian itu yang mudah dibaca juga ya oleh kalian dan juga oleh saya. Nah, ini contoh mind mappingnya ya, bisa kalian lihat nih di sini ya. Nah, ini bisa kalian lihat mind maps. Nah, ini buat contohnya. Lalu untuk contoh lainnya juga ada ya mind mapping. Nah, macam-macam ya mind mapping itu. Nah, dan ada catatan juga untuk kalian. Kalian dapat mengeksplor atau mencari sendiri gitu ya model-model mind mapping yang kalian mau gitu, yang kalian inginkan. Atau kalian mau kreasi sendiri aja, nggak mau lihat contoh, itu boleh. Pokoknya buat sekreatif mungkin lah ya. Nanti hasilnya kalian fotokan ke Classroom dan tambahkan juga video dengan durasi 30 detik saja ya, tidak perlu lama-lama. Ingat ya, tidak perlu diedit videonya, cukup berikan bukti bahwa itu kalian membuat sendiri ya. Nah, itu saja yang saya perlukan. Oke, sekian dari saya untuk PJJ Prakarya hari ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar walaupun di rumah aja ya. Pokoknya harus semangat. Oke, terima kasih telah menyimak, memperhatikan dan mendengarkan materi dari saya. Semoga pandemi ini juga bisa segera berakhir dan kita bisa segera dipertemukan gitu ya untuk belajar tatap muka. Nah, seperti itu aja ya dari saya. Intinya tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila kalian ingin menanyakan mengenai masih bingung gitu, ini teh apa, ini bagaimana, kalian bisa menuliskan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Terima kasih.